Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk video kali ini saya akan menggunakan media dengan tablet. Menurut saya video yang sebelumnya kurang begitu terlihat apa yang ditulis dan dengan berbagai macam alasan. Jadi untuk kesempatan kali ini dan mungkin seterusnya juga saya akan menggunakan media ini. Jadi rekan-rekan bisa dengan lebih mudah untuk melihat dengan jelas apa yang saya tulis. Oke, mungkin sedikit saja saya berikan review. Yang dimaksud dengan linear vector space adalah collections object. Ada berbagai set atau himpunan objek, di mana objek ini disebut linear vector space. Bisa disimbolkan dengan huruf V seperti ini. Lalu dia ada operasi. Operasi ini disebut bilinear operation, yaitu operasi saya tuliskan di sini saja, operasi bentuknya penjumlahan. Itu dia mempunyai dua argumen, di mana penjumlahan dari dua vektor itu akan menghasilkan vektor juga. Lalu sebenarnya ada set yang lain yang melengkapi ruang vektor space ini, disebut field. Field ini ada macam-macam, mungkin saya notasikan sebagai F. Contoh-contoh field itu misalkan bilangan real, bilangan kompleks, atau quaternion, tapi kita tidak akan menggunakan quaternion. Nah, di field atau scalar ini disebut itu dia sudah mengandung operasi-operasi bilinear. Jadi dia juga mengandung operasi bilinear map. Dia ada berbagai sifat. Dia mengandung bilinear map plus, lalu dia juga ada inverse, dia juga ada identity terhadap operasi plus. Selain itu juga ada operasi dot, perkalian antar field. Nah, jadi komponen daripada ruang vektor itu, review dia terdiri himpunan set, yaitu yang merupakan anggota dari ruang vektor, dan juga field, dan dia memenuhi berbagai sifat-sifatnya, yaitu dia bersifat closure, di mana bila V
dan W adalah elemen dari vector space. Jadi misalkan sini ada V, ini ada W. Oh ya, ini simbol cat. Kita akan gunakan simbol notasi cat untuk vektor. Dan sifat closure itu berbunyi bahwa vektor V plus vektor W dengan operasi bilinear ini dia harus merupakan elemen dari vector space. Jadi dia harus berada di sini. Kemudian sifat lainnya adalah distributif, atau ini distributif, yaitu apabila satu lagi ada operasi dot lainnya, bilinear dot, yaitu mungkin saya tuliskan di sini saja. Apabila alpha itu elemen daripada field, di sini kita ambil saja langsung bilangan kompleks. Bila alpha adalah field, maka alpha kali 1 V itu elemen daripada ruang vektor. Atau biasanya ini dituliskan sebagai alpha dari V, itu bisa dituliskan seperti ini, yang menyatakan bahwa dia adalah ini adalah ruang vektor. Jadi misalkan apa V-nya di sini, itu. Sifat keduanya distributive scalars, bahwa menyatakan bahwa bila alpha itu dikalikan dengan ini ada operasi perkalian dengan vektor, V dan W, maka dia itu sama dengan vektor alpha dikali skalar alpha dikali vektor V ditambah alpha vektor W. Mungkin ini kelihatan seperti trivial, tapi ya secara matematik kita mesti definisikan, karena belum tentu sebenarnya secara matematik tidak semua perkalian seperti ini bisa terjadi. Untuk kasus yang ruang vektor yang kita miliki seperti di 3 dimensi, ya memang ini terjadi. Oke, sifat selanjutnya adalah ini adalah sifat distributif di vektor. Lalu ada sifat distributif di skalar, yang dia berbunyi apabila alpha dan beta itu adalah dua buah skalar, maka bila kita kerjakan beta terhadap vektor V dulu, lalu dia akan menghasilkan vektor, lalu dia akan kita kerjakan alpha, maka dia itu sama dengan operasi bahwa saya kerjakan alpha dan beta ini jadi seperti perkalian skalar biasa atau perkalian bilangan kompleks biasa terhadap vektor. Lalu sifat selanjutnya adalah komutatif.
komutatif bahwa V sifat komutatif dari operator bilinear plus itu seperti ini. Oke. Lalu ada sifat asosiatif bila ada V plus W plus Z plus Z yang juga adalah vektor, maka ini sama dengan V plus W plus Z. Oke. Lalu juga ada yang disebut null vector. Dan null vector ini sebenarnya dia itu seperti identity daripada operator bilinear plus di ruang vektor ini. Artinya null vector kita definisikan biasanya dengan simbol 0. Artinya kalau ada vektor V ditambah vektor 0, maka dia harus menghasilkan vektor itu sendiri. Itu sifatnya. Dan ini sangat penting nantinya untuk ruang vektor, dia mesti ada null vektor dengan operasi penjumlahan. Lalu untuk setiap V, oke, saya akan sedikit fleksibel dengan notasi. Kadang saya gunakan notasi CAD, kadang saya hanya tuliskan huruf V saja, tapi semoga tidak membingungkan bahwa kalau saya sebut dia sebagai vektor, berarti dia boleh boleh dinotasikan sebagai CAD atau tanpa CAD. Kalau V adalah ruang vektor, maka untuk setiap V itu harus ada inverse. Dan inverse-nya ini terhadap operasi plus. Maksudnya seperti ini. Apabila kita ada vektor V, maka apabila dia kita pluskan dengan inverse, kita notasikan dengan negatif V, maka dia harus menghasilkan null vektor. Atau ini biasanya dituliskan sebagai V, kita perkenalkan gitu istilahnya, notasi negatif. Tapi sebenarnya operasi bilinearnya ya aslinya positif gitu, hanya ada positif. Cuman karena ini kita bisa perkenalkan juga notasi negatif karena ada sifat inverse, dan plus ini kita anggap seperti penjumlahan biasa saja. Oke. Ya, ini secara Ya, ini secara abstrak saja. Ya, ini secara abstrak. Kalau sanggup, ya bisa diingat. Tapi ada beberapa poin-poin penting, misal yang perlu diingat di sini ya, misalkan sifat komutatif dia mesti ada null vektor, dia mesti ada inverse,
Saya rasa itu cukup. Sedangkan operasi-operasi lainnya kita bisa ambil analoginya dengan ruang vektor biasa yang kita pelajari di SMA atau waktu kuliah tahap pertama. Oke. Itu adalah sifat daripada sifat-sifat daripada ruang vektor. Jadi dia punya dua komponen, vektor dan field. Selanjutnya kita juga sudah jelaskan tentang linearly independent, apa itu linearly independent. Lalu kita jelaskan juga mengenai dimensi. Jadi dimensi dari ruang vektor, misalkan dimensi n dari sebuah ruang vektor, itu artinya ada n buah maksimal linear independent. Vectors. Atau secara notasi kita misalkan kita punya I dari 1 sampai N. Ini ada AI. Ini AI. Ini ada saya simbolkan sebagai I. Maka ini harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0, dan persamaan ini harus dipenuhi untuk setiap AI itu nilainya 0. Nah, ini persamaan ini menyatakan bahwa bentuk relasi linear apabila kita punya n buah vektor dan mereka linear independent, maka mereka harus memenuhi persamaan ini dengan AI itu nilainya 0 untuk masing-masing vektor itu sendiri. Oke, itu linear independent. Kalau kita dapatkan maksimal linear independent, berarti kita sudah dapatkan dimensi daripada ruang vektor itu sendiri. Oke. Baik. Oh ya, mungkin sebelumnya karena vektor itu komponennya ada 2, dan dia mempunyai dimensi tertentu, makanya definisinya, notasinya biasanya untuk ruang vektor untuk ruang vektor dengan n dimensi dan skalar yang digunakan itu, karena di sini kita khususkan untuk bilangan kompleks, kita tidak ambil real karena kompleks lebih general daripada real. Real itu salah satu komponen, dia boleh diambil komponen komponen real dari bilangan kompleks. Oke. Jadi kalau saya menyatakan saya punya ruang vektor dengan n dimensi dengan skalarnya adalah skala yang saya gunakan adalah field, atau skala yang saya gunakan adalah kompleks, maka notasinya seperti ini. Dan n ini dimensi, dan dalam kurung dan ini biasa disebut ruang vektor kompleks. Oke. Dan kita juga sudah mengetahui apabila kita punya n maximal linear independent vector, maka untuk setiap vektor, misalkan vektor V, saya bisa tuliskan sebagai
linear kombinasi daripada basis. Misalkan basisnya AI dengan dia ada ada komponen vektor V dalam basis I. Itu disebut seperti ini. Ya. Maka saya bisa tuliskan stuk setiap vektor sebagai linear kombinasi dari basis I. Oh ya, n maksimal linear independent vector juga disebut sebagai basis. Basis dari ruang vektor. Oke. Selanjutnya terakhir kita sampai pada inner product. Oke, sebenarnya ya, menyatakan ruang vektor saja sudah cukup. Inner product ini seperti ya properti tambahan, karena kita tahu bahwa di ruang vektor biasa itu dia ada inner product, misalkan vektor A dot product vektor V, maka dia adalah A dikalikan B cos theta. Jadi panjang A dikali panjang B cos theta itu sudut antara dua vektor A dan B. Nah, untuk ruang vektor kita bisa generalisasi dot product ini. Kita definisikan sebagai inner product dengan sifat-sifat dia, yaitu pertama seperti dot product juga, dia bisa simetri. Artinya kalau A dan B saya tukar, maka hasilnya tidak berpengaruh. Oh ya, untuk inner product, kalau di dot product notasinya dot, maka inner product itu notasinya sebentar. Notasinya seperti ini. Oke. Jadi dia seperti cat, tapi dia ada tambahan kurung bukanya. Dia menyatakan jadi inner product dari dua vektor, maksudnya dia mempunyai dua buah argumen, dia akan menghasilkan skalar. Karena dalam hal ini kita gunakan skalar kompleks, maka kita hasilkan dia bilangan kompleks. Oke. Dan sifat-sifat yang dipunya adalah pertama sifat skew symmetry. Seperti apa sifat itu? Yaitu apabila vektor V saya inner productkan dengan vektor V, maka dia harus menghasilkan apabila saya tukar posisinya, ya, dia harus ada operasi kompleks konjugate. Alasannya seperti ini, karena tujuannya sebenarnya kita memperkenalkan inner product, kita ingin ada suatu operasi yang berguna untuk mengukur panjang dari sebuah vektor. Oke. Dan
karena hasil daripada inner product itu adalah bilangan kompleks, sedangkan panjang di bilangan kompleks itu kita ingin bahwa nilai suatu bilangan kompleks dengan bilangan kompleks yang lain itu bisa terukur panjangnya. Dan ini agak susah sebenarnya untuk bilangan kompleks, karena kalau bilangan kompleks itu dia seperti dua dimensi. Jadi ada sumbu real dan ini sumbu imaginer. Agak susah kita membedakan, misalkan ada dua buah posisi yang dianya sama panjang, dua buah titik, dan titik ini sama panjang. Kita agak susah membedakan bahwa mana yang lebih panjang antara titik ini atau titik ini, atau lebih besar gitu posisinya di bilangan kompleks. Mungkin biasanya kita gunakan koordinat polar, di mana biasanya ini kompleks itu dinotasikan sebagai Z. Bilangan kompleks Z itu bisa tuliskan sebagai R kali epsilon I theta, seperti itu. Oke. Dan apabila kita tuliskan seperti ini, kita bisa definisikan bahwa panjang sebuah vektor itu didefinisikan sebagai R-nya. Dan ini adalah hanya sebagai fasanya. Dan panjang sebuah vektor itu dinotasikan apabila kita ukur inner product terhadap vektor itu terhadap diri dia sendiri. Ini tentu saja akan menghasilkan sebuah bilangan kompleks, dan itu yang tidak kita inginkan. Nah, apabila kita punya sifat skew simetri ini, ya, apabila saya tuliskan kompleks konjugatnya, maka dia akan menghasilkan, dia akan mengambil faktor hanya R-nya saja. Jadi apabila saya punya bilangan kompleks C, dia sama dengan kompleks konjugatnya, maka ini otomatis menghasilkan theta itu sama dengan 0. Akibatnya yang tersisa atau yang tinggal hanya R-nya saja. Dan R ini bernilai real, R dan theta ini bernilai real, sehingga saya bisa apabila saya dot produkkan inner produkkan seperti ini, maka dia akan menghasilkan bilangan, sebuah bilangan real, di mana nilai dia itu bisa lebih besar atau sama dengan 0. Bila nilainya 0, maka itu akan terjadi hanya apabila V adalah null vektor. Oke. Selanjutnya, operator ini disebut juga operator bilinear map. Akan tapi dia bilinear terhadap argumen pertama. Maksudnya seperti ini. Jadi bila ada vektor V, lalu ada vektor yang merupakan kombinasi linear dari sebuah vektor lainnya, misalkan A, W plus B, Z, maka atau dengan notasi yang sudah kita gunakan tadi, V, A, W plus B, Z, maka ini akan menghasilkan A, V, W plus B, V, Z. Dan sifat ini
disebut linearity. Atau linearitas di cat di vektornya, di argumen pertama yang saya maksud cat itu di argumen pertama. Bagaimana dengan di argumen kedua? Oke, misalkan saya punya A W ditambah B Z. Oke, ini adalah sebuah vektor. Lalu saya dot produkkan dengan V itu sendiri. Oke, dengan menggunakan sifat skew simetri, maka saya bisa tuliskan dia sebagai V A W plus B Z kompleks konjugat. Oke, dengan menggunakan sifat vektor seperti ini, karena ini sifat oh ya, ini kita sudah hitung sebelumnya. Oke, maka dia akan menghasilkan A V W B V Z. Tapi kita kompleks konjugatkan, karena kompleks konjugat, karena A itu adalah bilangan kompleks, maka apabila saya ambil kompleks konjugatnya, dia akan sekian A star, dan ini apabila saya kompleks konjugatkan, dia hanya berbalik. Oke. Oke, jadi bisa dilihat sini, apabila saya punya skalar di argumen pertama, maka dia akan menghasilkan kompleks konjugatnya. Dan sifat seperti ini disebut antilinearitas. Ya, mungkin karena saya belum memperkenalkan dual vektor, saya sebut saja sebagai antilinearitas di argumen pertama. Ini cat atau argumen kedua. Oke. Ya, pengetahuan cukup jelas di sini. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi kita sudah mengenalkan namanya inner product sebagai properti tambahan dari ruang vektor. Lalu selanjutnya, apabila karena kita sudah mempunyai basis, oke, di ruang vektor itu, misalkan basis kita itu adalah vektor I. Oh ya, perlu diingat, ini basis ini tidak harus belum, mungkin nanti saya akan jelaskan ya, terminologinya belum saya jelaskan, belum tentang ortogonal dan ortonormal, nanti kita akan sampai ke sana. Oke. Misalkan saya punya basis, sebut saja I, itu dari 1, 2 sampai N, misalkan ini adalah basis. Oke. Maka untuk setiap vektor V dan W, bila saya punya vektor V dan W,
bisa saya tuliskan sebagai kombinasi linear dari vektor I, sehingga inner product dari vektor V dan W itu sama dengan, ini saya tuliskan sebagai I dulu. Saya mungkin tidak akan tuliskan ininya, notasi I sama dengan berapa sampai berapa, karena kita asumsikan kita punya n basis dan vektor space kita adalah n dimensi. Kecuali saya sebutkan secara eksplisit. Secara implisit ini adalah penjumlahan dari 1 sampai n, dan ini adalah Vi I seperti itu. Oke. Ya, karena ini saya tarik komponen vektornya ke dalam, jadi seperti ini. Lalu untuk membedakan dengan vektor V, saya pakai dummy index J dengan J. Oke. Ingat, ini skalar dan ini notasi vektor. Karena skalar kita bisa keluarkan, dan kita bisa lihat di sini apabila dia skalar itu terletak di indeks di argumen pertama, maka dia biasa saja, maksudnya tetap, kita bisa keluarkan. Dan apabila dia apabila dia di argumen kedua, maka dia akan tetap tidak berubah. Apabila di argumen pertama, maka dia akan menjadi kompleks conjugate. Sehingga ini kita bisa tuliskan sebagai somasinya di luar saja, I dan J. Oke. Vi menemukan sifat antilinearitas, dan WJ dengan I J. Oke. Jadi kalau kita punya basis, inner productnya itu adalah perkalian dari komponen vektor dikali dengan inner product dari basis itu sendiri. Oke, untuk basis ini sendiri itu ada beberapa I dan J, inner product dari basis-basis itu sendiri. Apabila nilai dia seperti ini, dia 1 untuk I nilainya sama dengan J, dan 0 untuk I tidak sama dengan J, maka ini disebut ortogonal. Oke. Dan apabila saya lupa mendefinisikan sebentar. Ini bisa juga ditulis sebagai Kronecker delta. Oke. Jadi nilai dia 1 apabila I sama dengan J, dan nilai dia 0 apabila I tidak sama dengan J. Kemudian apabila basis-basis ini mempunyai panjang, satu lagi ada, kita disebut definisi panjang itu. Oke, langsung saja di sini. Jadi definisi panjang sebuah vektor atau sebuah basis itu adalah akar daripada inner product I dengan I. Atau vektor secara umum, ya kita bisa tuliskan I diganti dengan V. Misalkan vektor V, kita pengen hitung panjang dari vektor V adalah modulus V terus akar daripada inner product V dengan V, karena ini nilainya lebih besar daripada 0 atau positif. Oke, apabila panjang dari basis ini itu nilainya 1 untuk setiap basis, untuk setiap untuk setiap komponen dari basis, vektor-vektor dari basis maksud saya, maka ini disebut normal
unit vektor. Ini disebut sorry, saya coba cari istilah. Atau ya, apabila panjangnya 1 ini disebut normalized vector. Oke. Apabila ada vektor panjangnya sama dengan 1, maka disebut unit vector atau normalized vector. Dan apabila basis yang kita gunakan mempunyai sifat ortogonal dan juga dia basis-basis vektornya itu normalized, maka untuk kedua properti ini kita sebut basis yang ortonormal. Oke. Dan basis ortonormal ini akan banyak kita gunakan dalam pembahasan kita. Sehingga apabila kita punya basis ortonormal, perkalian vektor ini, vektor V dengan W, dia akan menghasilkan sebenarnya tidak perlu ortonormal. Untuk ortogonal saja dia bisa menghasilkan ini. Dan ini kita ambil salah satu indeksnya saja, misalkan indeks I, WI. Oke. Apabila kita punya basis yang ortonormal, minimal ortogonal, dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi inner product dari dua vektor adalah perkalian dari vektor-vektor komponen dalam basis itu, di mana yang argumen pertama itu kita ambil kompleks konjugatnya, argumen kedua tidak kita rubah, lalu kita kalikan masing-masing komponennya, lalu kita jumlahkan. Oke. Selanjutnya, jadi kita sudah nyatakan gimana menuliskan vektor dalam basis-basisnya, dan kita sudah tuliskan juga definisi dari inner product. Dan selanjutnya kita bisa definisikan apa yang disebut dual vector space. Oh ya, sebelum itu saya jelaskan dulu sebentar kegunaan daripada inner product ini. Jadi misalkan kita punya vektor V, kalau kita nyatakan dengan basis I, misalkan dia mengandung VI, dan dia kita expand dia sebagai linear kombinasi dari basis vektor I, maka apabila kita ambil dot product dia dengan basis, sebut saja J, basis vektor J, dia akan menghasilkan, ini I, karena dia di sebelah kanan, maka dia V I J I. Sehingga ini misalkan VI delta IJ atau misalkan VJ. Jadi ini menyatakan kalau kita inner productkan sebuah vektor dengan salah satu
basis vektor, maka dia menyatakan vektor komponen dari vektor itu dalam arah basis vektor J. Atau saya bisa tuliskan dia seperti ini. Maaf. Oke, karena VI ini itu sama dengan, bila ini saya dot produkkan dengan I, dia akan menghasilkan VI. Oke, dan ini sangat berguna inner product ini, karena dengan notasi seperti ini kita tidak perlu menuliskan secara eksplisit vektor komponennya. Jadi vektor itu notasinya tidak berubah, dia tetap V. Dalam basis vektor yang lain, misalkan saya punya basis vektor sebut saja A, maka dia itu sama dengan, misalkan notasinya saya pakai A. Oke, mungkin tidak bagus karena A sudah kita gunakan untuk A ada atau alfa. Ya, J mungkin. J ini sebuah basis yang lain, maka kita hanya lakukan seperti ini. Ini menyatakan bahwa saya mau ambil komponen vektor dalam basis J, dan tuliskan seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya saya bisa oh ya, karena sifat skew simetriknya, artinya dia bergantung daripada posisi argumennya, apakah argumen yang diletakkan di posisi pertama atau di posisi kedua, sehingga maaf ini, sehingga sebenarnya saya bisa memperkenalkan apa yang disebut dual vektor. Artinya begini, dual vektor. Jadi saya definisikan ulang bahwa inner product itu itu sebagai perkalian dari dual vektor dengan vektor. Saya perkenalkan yang disebut dengan dual vektor. Sehingga saya bisa perkenalkan notasinya. Dual vektor itu notasinya seperti ini. Dual vektor space. Jadi saya perkenalkan dengan notasi ini, notasi disebut bra istilahnya. Apabila saya perkenalkan sebuah dual vektor, ini bukan dual, maaf, ini dual vektor, maka bila saya definisikan ini dual vektor, inner product itu adalah produk daripada, misalkan sebuah dual vektor V, inner product dari V dengan W, maka inner product adalah
produk dari dual vektor V dengan vektor W. Oke. Dengan elemen dari dual vektor, notasinya seperti ini, dan W adalah elemen dari vektor. Karena dia juga adalah linear vector, maka semua sifat-sifat yang kita miliki di sini itu juga dipenuhi oleh dual vector. Oke, dia ada penjumlahan segala macam. Oke. Dan karena dia ada sifat dia vektor linear, sekarang kita definisikan misalkan sehingga seperti ini, maksudnya dual vektor. Untuk setiap vektor V, maka dia memiliki sebuah dual vektor V. Untuk setiap vektor V, maka dia ada masing-masing korespondensinya satu dengan dual vektor. Maka di dual vektor selalu ada satu dual vektor V juga. Oke, sekarang gimana kalau kita punya vektor alfa dikali V? Atau secara notasi kita tulis sebagai alfa V. Oke. Nah, kita ingin tahu dalam dual vektor itu seperti apa sebenarnya. Apakah ini vektor V dalam dual vektornya seperti apa? Oke. Cara yang sederhana adalah kita ingat sifat daripada dual vektor. Oke. Dan misalkan kita punya vektor alpha V, maka apabila kita ambil inner produknya alpha V dengan ya, pertanyaan mungkin lebih saya perjelas lagi pertanyaannya. Apabila saya punya vektor alpha V, maka tentu saja dual vektornya adalah alpha V. Oke. Akan tetapi seperti apa dia dalam komponennya sebenarnya, hubungannya dengan vektor V itu sendiri. Seperti apa? Apakah di sini ada suatu perkalian kah atau apa gitu ya. Oke. Cara untuk mencarinya itu kita bisa gunakan seperti ini. Kita ambil inner product dari kedua vektor alpha dan V. Oke. Dan kita gunakan sifat dari inner product sendiri. Apabila argumen letak sebelah kanan itu dia tidak berubah, apabila sebelah kiri maka dia dot product, sehingga yang kita dapatkan adalah ini adalah argumen yang pertama, datang dari argumen pertama, lalu ini adalah datang dari argumen kedua. Oke, seperti ini. Sehingga artinya ini dari definisi inner product tanpa kita perkenalkan dual product,
Sehingga apabila saya perkenalkan dual product, sekarang ini adalah dual product dan ini adalah dual vector. Apabila saya perkenalkan dual vector, maka notasinya adalah seperti ini. V, karena ini dia vektor dan kita gunakan sifat linearitas dari vektor, ya, sifat linearitas ini, sehingga ini menghasilkan jadi alfa ini saya bisa tarik keluar. Oke, seperti ini. Untuk contoh sederhananya, untuk lebih mudahnya kita ambil dot produk dari V itu adalah 1, ya, sehingga yang tersisa adalah alfa kompleks menjadi alfa dengan alfa, sehingga ini dia inner product ini harus menghasilkan sesuatu yang kita kalikan dengan alfa yang nilai dia adalah 1, atau ya, jadi dia harus menghasilkan, oke, mungkin kita tidak harus kita ambil, kita tidak harus kita normalize vektor dia, tapi saya bisa tuliskan dia ini harus menghasilkan alpha star V. Artinya apa? Kalau saya punya seperti ini, artinya alpha V itu harus sama dengan alpha star V. Oke? Jadi dual vektor dari alpha V adalah vektor V sendiri dengan alfanya adalah star. Oke. Dan operasi untuk mencari dual vektor dari sebuah vektor dengan cara ini disebut dengan adjoint. Terlalu banyak tanda panah. Disebut adjoint operations.